Bayangkan sebuah kerajaan besar, 12 suku bersatu, satu ibu kota, satu bait suci yang megah. Semuanya tampak kokoh, tak tergoyahkan. Namun hanya dalam waktu sekitar 70 tahun, semuanya terpecah. Apakah kejayaan tersebut benar-benar kuat, ataukah sejak awal kejayaan itu hanyalah simbol? Inilah kisah tentang fase paling terkenal dan sekaligus paling singkat dalam sejarah Yerusalem. Yerusalem sepanjang zaman. Selamat datang di channel Yerusalem sepanjang zaman. Tema hari ini adalah Daud, Salomo, dan Yerusalem, sebuah fase singkat. Pertama-tama menyangkut narasi utama. Yerusalem merupakan kota dengan sejarah ribuan tahun. Ia ditaklukkan, dihancurkan, dibangun kembali, dan diperebutkan oleh berbagai imperium. Namun, sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, terjadi sebuah momen yang sangat penting. Seorang raja bernama Daud menaklukkan Yerusalem dari bangsa Yebus. Langkah ini bukan sekedar militer, tetapi strategi politik yang brilian. Yerusalem berada di posisi netral pada zamannya, bukan milik suku tertentu pada mulanya. Karena itu, kota ini dapat diterima sebagai ibu kota bagi seluruh Israel. Dalam kisah ini, untuk pertama kalinya, merupakan suatu periode di mana 12 suku Israel bersatu di bawah satu pemerintahan. Yerusalem menjadi pusat politik dan spiritual. Tabut perjanjian dipindahkan ke sana. Kota ini tidak lagi hanya benteng, tetapi jantung iman dan kekuasaan khususnya bagi Israel pada masa itu. Persatuan tersebut mencapai puncaknya pada masa putra Daud, yakni Salomo. Salomo membangun bait suci pertama di Yerusalem, sebuah bangunan monumental yang mengikat identitas bangsa Israel dengan kota ini untuk dimaksudkan selama kekuasaan Salomo dan dimaksudkan untuk periode-periode berikutnya. Di bawah pemerintahan Salomo, kerajaan mencapai kemakmuran
diplomasi meluas, perdagangan berkembang. Dari perspektif literatur barat, nama Israel dikenal di kawasan timur dekat kuno. Namun kejayaan itu rupanya rapuh juga. Proyek-proyek besar membutuhkan pajak tinggi dan kerja paksa untuk warga negaranya. Ketegangan sosial meningkat ketika Salomo wafat sekitar tahun 930 sebelum Masehi. Kerajaan terbelah menjadi dua, di utara dan di selatan. Yehuda di selatan, Israel di utara. Yerusalem yang pernah menjadi simbol persatuan kini hanya menjadi ibu kota salah satu bagian saja. Dua, refleksi historis. Jika dihitung, masa Israel bersatu hanya berlangsung sekitar 70 tahun berdasarkan periodisasi tersebut. Dalam ukuran sejarah Yerusalem yang melintasi ribuan tahun dari zaman Babilonia, Persia, Romawi hingga era modern, periode itu hanyalah fase yang sangat singkat. Namun justru fase singkat inilah yang paling dikenang. Mengapa? Hal ini disebabkan karena Yerusalem merupakan simbol tentang kemungkinan persatuan, simbol tentang kota yang menyatukan politik dan iman, setidaknya bagi orang Yahudi atau umat Israel. Simbol tentang kejayaan yang kalau boleh jujur juga bukan sesuatu yang abadi. Sejarah Yerusalem menunjukkan sebuah paradoks. Durasi tidak selalu menentukan makna. Yang singkat bisa menjadi fondasi imajinasi kolektif selama ribuan tahun. 3. Penutup sebagai refleksi. Jadi, apakah masa Daud dan Salomo hanyalah episode singkat dalam sejarah panjang Yerusalem? Ataukah justru karena singkat, ia menjadi simbol yang abadi? Channel Yerusalem sepanjang zaman mengajak kita semua untuk berpikir, kadang yang paling singkat dalam waktu adalah yang paling panjang dalam ingatan. Terima kasih telah menonton dengan seksama. Silakan menunggu untuk menyaksikan episode berikutnya. Salam waras.